Iya. Berarti mengajar itu sebuah kondisi yang sengaja kita ciptakan untuk membuat menjadi pintar, cerdas, pandai. Tolok ukurnya, Bapak Ibu memberi standarisasi kalau mengajar. Apa standarnya? Apa bentuknya? Numerik. Di mana ditaruh? Di LKS anak, di raport, di ijazah. Itu hasil mengajar. Maka anak itu kategori cerdas. Kalau ada anak yang bisa memetaforsa, bisa mengkreat apa yang diajarkan melalui proses belajar, maka anak itu disebut pandai. Mau dia pintar, mau dia cerdas, mau dia pandai, Bapak Ibu hanya merewardnya dengan angka. Itulah dia di rapor, itulah dia di ijazah, itu dia di LKS, itulah dia di hasil ulangan harian, itulah dia di PR-PR yang Bapak Ibu berikan. Namun jangan lupa bahwa hasil kita mengajar itu punya sifat short term memory. Jangkauan ingatannya pendek sekali. Jarang ada anak ketika hari ini Bapak Ibu guru memberi nilai 9, lalu nanti siangnya dia datang ke ruang guru dan mengucapkan terima kasih atas nilai 9-nya hari itu. Bahkan tidak ada mungkin di sekolah Bapak dan Ibu dari hasil mengajar itu membagi raport pada jam 9 pagi, lalu anak-anak pulang, mungkin tidak ada yang mampir masuk ke ruang kepala sekolah, ke ruang guru mata pelajaran. Begitu dia lihat nilainya ada 8, ada 9, hanya untuk mengucapkan kata terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru atas nilai 8 atau 9-nya. Mungkin kalaupun ada, dari 10, dari 50, dari 100, mungkin 1-2 orang. Kenapa Pak Guru? Mengajar bisa diwakilkan. Siapa yang mewakilkan? LKS. Siapa yang mewakilkan? Platform Mengajar Merdeka. Siapa yang mewakilkan? Modul. Siapa yang mewakilkan? Itulah video-video visualisasi. Karena dia bisa diwakilkan, tidak ada koneksi emosional. Maka jangan kecewa kalau mengajar menghasilkan anak cerdas, lalu tidak mengucapkan terima kasih kepada gurunya, berpapasan pun menyapa tidak, saking pintarnya Pak. Tidak usah kecewa, ikhlaskan saja. Memang peran kita begitu. Sekarang pilihannya, Bapak Ibu, guru penggerak kita nanti apakah akan memilih peran mengajar saja? Kalau peran mengajar yang diambil, dia cukup memahami pendekatan pembelajaran. Apa yang sekarang? Diferensiasi. Kalau mengajar yang dia pilih, dia cukup paham strategi pembelajaran. Dia cukup pahami metodologi pembelajaran. Dia cukup pelajari prosedur atau teknik mengajar. Selesai Pak. Maka berbagilah, begini loh cara mengatasi anak yang suka salah mengerjakan PR. Gini loh cara mengatasi anak yang suka nyontek mengajar. Dimensi yang kedua apa tadi? Terminologi yang kedua, mohon maaf, adalah terminologi peran mendidik. Mendidik itu adalah sebuah proses yang sengaja kita ciptakan untuk mengubah. Saya ulangi, mengubah. Kalau tadi mengajar itu menjadi, berarti kita membuat orang. Tetapi kalau mendidik itu mengubah, menjadi lebih bagus. Anak orang dari malas menjadi rajin, itu mengubah. Mengubah dari melawan menjadi patuh, mengubah menjadi bolos menjadi rajin, mengubah menjadi mengabaikan menjadi patuh dan hormat, mengubah menjadi tidak baik menjadi baik. Dan ketika hendak mengubah itu tidak bisa diwakilkan. Bapak dan ibu mengubah anak dari malas menjadi rajin tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.
Kita membuat dia jadi melawan menjadi patuh, tidak bisa, Pak. Menjadi tidak baik menjadi baik, tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu melaksanakan peran mendidik, itu yang terjadi adalah transfer emosi. Magnet emosi Bapak dan Ibu tertular kepada anak itu dengan rasa kasih sayang seorang guru. Bagaimana Bapak dan Ibu menyapa dan menegur anak-anak hanya ingin mengubah dia jadi disiplin, itu harus dengan emosi, tidak dengan pukulan tangan, tidak dengan cibiran, tidak dengan makian, tetapi magnet emosional. Magnet emosional inilah yang menyebabkan seorang pendidik melaksanakan fungsi mendidiknya itu, antara guru dengan siswa itu terjadi proses long term memory, jangka panjang. Sampai hari ini mungkin ada guru penggerak kita, ada fasilitator kita, ada pengajar praktek baik kita, ditegur, disapa oleh anak muridnya yang tamat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kenapa dia sapa? Kenapa dia tanya Bapak dan Ibu? Kenapa dia tahun dia pertama yang chatting Bapak dan Ibu? Ketika anak-anaknya reuni, dia cari nama Bapak Ibu guru. Ketika adik kelasnya bercerita, saya sekolah di SD ini, dia tanya, masih tidak Bu guru itu di situ? Kenapa? Bu guru itu baik sekali. Atau Bu guru itu pernah menyuruh saya berdiri di depan kelas. Tujuannya hukuman yang sifatnya transfer emosional. Maka menggerakkan, kata menggerakkan itu harus kita adopsi dari pola prinsip yang ada pada pendidik. Bagaimana mempengaruhi orang lain supaya bisa seperti kita itu melalui proses mendidik. Maka tinggal Bapak Ibu tawarkan guru penggerak yang hanya bertugas mengajar, atau menjadi guru penggerak yang melaksanakan fungsi yang mendidik. Kalau mau jangka pendek, ya aja. Kalau mau jangka panjang sampai pensiun, sampai selesai, sampai tidak lagi menjadi guru, tetapi masih hubungan emosional dengan anak-anak kita, maka optimalkanlah fungsi mendidiknya. Terminologi yang ketiga adalah melatih, Bapak dan Ibu. Melatih itu proses yang sengaja kita lakukan kepada anak didik untuk membuat terbiasa. Jadi terbiasa. Bisa dibedakan nih, ngajar membuat jadi, mendidik mengubah menjadi, melatih membiasakan. Praktek menerima anak salaman di depan gerbang sekolah itu melatih mereka terbiasa menerima orang lain dan mengucapkan salam ketika hendak masuk ke tempat orang lain. Mengantar mereka ketika pulang hanya dengan melepas di depan kelas, itu membiasakan dia untuk pandai berterima kasih. Melatih mereka berpakaian rapi itu hanya untuk membiasakan dia disiplin. Menjaga omongannya, melatih dia agar rendah diri. Bapak dan Ibu, kalau kita ingin melihat hasilnya pendidikan kita ini, Bapak dan Ibu, ukuran yang bisa kita lihat langsung itu dari proses melatih. Kalau mendidik nanti, Bapak Ibu, ada yang dirasakan langsung di kelas, ada yang ketika pindah kelas, ada yang ketika tamat, kita akan menerima buah hasilnya. Kalau tiga terminologi ini, mengajar, mendidik, melatih, oleh teman-teman guru penggerak kita bisa dipahami dengan baik, bisa dilakukan perannya secara bergantian, akan menjadi guru yang smart, guru yang luar biasa. Maka tentu hadirnya program guru penggerak di Indonesia ini sangat bermanfaat bagi kita, dan kita bisa melihat teman-teman kita itu melaksanakan peran yang mana. Saya masih melihat Pak Masud, teman-teman kita ini hanya mengajar. Kenapa saya bilang begitu? Kalau habis jamnya dia hilang dari sekolah. Bahkan dia titip PR-nya
Dia tinggalkan LKS hanya karena tidak tahan bikin makan bakso gara-gara sertifikasinya cair. Pak Presiden teman-teman ketawa, kebiasaan namanya. Memang ilmu meningkat, perilaku nggak berubah. Itu mengajar bisa dirasakan. Menjadi guru penggerak harus menjadi guru yang tiga terminologi tadi itu bisa kita laksanakan secara baik. Teman-teman fasilitator dan pengajar praktek, tentu kita berharap dari hadirnya guru penggerak ini harus kita lihat dan beri apresiasi kepada mereka yang mampu mempengaruhi orang lain. Semakin dia membuat inovasi praktek yang baik, orang menjadi tertarik. Dan pada saat di depan Dirjen bulan lalu, Pak Maksudnya saya sampaikan, kalau teman-teman guru penggerak itu ingin mentransfer knowledge, skill, praktek mengajar baiknya masih di rumahnya sendiri, biasanya jarang didengar. Ngajar di sekolah sendiri, ngajari teman itu, tiap hari kita tahu perilakunya. Kenapa? Kalau sudah zuhur makan bisa saja. Maka dia harus dicek, geser dia ke sekolah lain. Di sekolah lain, kalau hadir namanya guru tamu, Bapak dan Ibu, guru tamu pasti dia tetap ingin menggali kemampuannya. Saya rasakan sendiri. Kalau di tempat kita sehebat apapun, bergolak apapun, bukan tidak diikuti, tapi makan hati. Tapi kalau di luar, makanya BGP mungkin perlu program change teacher. Tukar teman-teman guru penggerak kita itu untuk bisa sustainability. Ya, kita kan masih lihat ukuran kemampuan menggerakkannya. Ada metodologi namanya snowball. Snowball itu bola salju. Bola salju itu punya sifat semakin menggelinding dia semakin besar. Jadi salju itu kalau dilepas bolanya kecil, dia semakin ke ujung semakin besar. Nah, guru penggerak mestinya begitu. Semakin lama dia jadi guru penggerak, berapa temannya sudah bisa dia gerakkan, berapa muridnya yang sudah bisa termotivasi. Kalau hanya status individu saja yang didapatkan, ini yang terjadi ketika kami mau tugas menjadi kepala sekolah, nggak siap mental, leadershipnya nggak ada. Pintar oke, berarti ke snowballingnya nggak berjalan. Kira-kira Pak Masud nih, Pak Kepala BGP nantinya, bisa nggak teman-teman ini kita cek supaya tahu rasanya orang Mataram ngajak di sapi gitu kan? Supaya tahu rasanya. Nanti yang dibuat misalnya ada depan saya, sudah musuh penuh Ini challenge ini, challenge saya sampaikan. Karena yang saya ingat sekali, ketika Mas Menteri itu menyampaikan pada satu rakor kepada kami, pendidikan yang kita kelola ini tidak cukup dengan inovasi, tapi harus berani transformasi. Transformasi itu lompatan. Materi saya dikit dong. Mana tadi Pak? Sampai lupa materi. Coba ditanya kalau bisa ditanya. Harus bisa bertransformasi. Transformasi itu berarti mengubah dengan menimbulkan suasana baru. Kalau inovasi kan sedikit bedanya. Ini mic, ini standar Pak. Begitu nanti ada orang mendatangkan bungkusnya, inovasi. Begitu orang nanti bikinkan pegangan yang berbentuk bintang, inovasi. Apa bedanya mic standar ini dengan inovasi tadi? Orang mengatakan lebih indah Pak Kadis. Tapi kalau transformasi, gak usah ada dia mic di sini, tetapi dengan memanfaatkan magnet, lalu dia akan bisa tetap berfungsi sebagai mic, itu transformasi, transform. Maka mana dia? Wah, calon kepala sekolah. Pada proses transformasi, saya mengajak teman-teman di Dikbud Nusa Tenggara Barat langsung
Jadi merdeka belajar kita kayak gini lah. Terus stop balik. Nah, stop. Berani membuat sistem untuk bisa menguatkan dimensi dan dik dan bun itu dengan segala sisi. Maka saya branding manajemennya menjadi the power of 5P. Saya kelola Dikbud itu dengan the power of 5P. Profile Bapak dan Ibu ini, berapa guru penggeraknya ada di profile. Jurusan apa saja dia ada di profile. PJOK yang belum selesai ada di profile. Berapa siswa miskin, berapa dapat dana BOS, berapa guru sertifikasi, berapa yang tertunda bayar sertifikasi. Tapi GTK saja kalau udah Desember ditagih Pak. Nanti Januari datang lagi, kenapa yang lain cair, saya tidak cair? Sabar, saya bilang. Bukan sabar Pak Kadis, masalah saya ini ditagih terus ini. Rupanya sertifikasinya udah dipasang untuk ngambil mobil gitu kan. Tagihan dealer jadi datang terus. Itu ada di profil Pak. Makanya kalau ada pengajuan peminjaman bank tuh saya tanya dulu. Bendahara saya, berapa balik gajinya guru saya itu? 50%, ya saya setuju dah. Tapi kalau dia bilang ada 3 bank Pak Kadis, tidak mau saya. Karena nanti bermasalah. Beresin profil, udah beres profil, Bapak Ibu berkreasi, berkreativitas, mulai kegiatan namanya penampilan. Sosok guru itu digugu. Usia sekolah anak kita itu butuh role model. Kalau Bapak Ibu gurunya cerewet, dia akan bercerita nanti di cerewet di teman-teman. Dan dia bikin tiktokan cerewet Pak sekarang. Chatting-chattingan, tethering-tetheringan. Saya lihat anak-anak SD itu sekarang lebih canggih Pak. Kalau kita sekarang ini menggunakan Zoom, mereka ngobrol, berdiskusi itu lewat smartphone-nya. Saya bilang, ponakan saya ngapain? Lagi ngobrol sama teman. Apa yang diobrolkan? Tadi pagi Bu guru itu marah. Coba banyak anak sekarang itu. Kita masuk medsos loh Pak. Kenapa? Karena kita nggak dalam menjaga yang kedua. Profiling itu bukan tongkrongan saja, tetapi verbal kita, mimik kita, gestur kita. Makanya kenapa kalau ada yang nempeleng itu langsung viral Pak, gesturnya nggak bener, penampilannya. Kalau dulu kita zaman belum ada COD kayak gini nih, kalau ada sepatu teman nggak disemir, itu paling ketahuan kan bahwa dia nggak beres. Sekarang enggak Pak. Nah, penampilan ini dimensinya adalah penataan dan value kita. Kalau sudah itu lakukan yang kedua, pelayanan. Ngajar serius, didik yang benar, melatih sesuai dengan ketentuannya. Ada anak difabel layani, masyarakat butuh lakukan. Anak-anak sakit kunjungin. Maka program saya ada program guru kunjung. Gak mampu gurunya di sekolah Pak, dia butuh orang lain. Saya bikin program guru tamu. Nah, salah satu hotelnya di sini nih. Ini yang bikin kita ngasih makanan ini kan chef. Guru-guru saya nggak mampu sekitar chef mengajar di sekolah. Saya bilang undang guru tamu, dampingi, pelajari ilmunya, jadikan mitra kerja. Dan tugas saya juga kan mengikatkan dengan IDUKA, dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Apalagi ke depan ini kurikulum kita akan ada mata pelajaran vokasi, bukan lagi kewirausahaan. Ayo Bapak dan Ibu, guru SD, guru SMP tiba-tiba disuruh ngajar vokasi. Bapak Ibu paling bikinnya yang Sumbawa bikin Majareal, yang Lombok bikin Pelecing Ares, yang Bima bikin Panghabunga. Ya Allah, ya memang itu. Kenapa tidak bikin yang lebih? Saya tidak mampu hadirkan guru tamu. Itu di pelayanan Pak. Di P yang ketiga. Jangan kita merasa hebat sendiri. Ada orang tidak punya ijazah tapi pinter main suling, pinter main gendang. Ada anak sekolah STM tapi bisa bongkar motor. Ada orang yang tidak punya ijazah tetapi dia dihargai jadi ketokohannya di masyarakat. Pakai P yang keempat, peran serta. Maka guru penggerak pun tidak boleh dia merasa hebat dengan kemampuan ilmunya tanpa melihat praktek baik dari tengah masyarakat. Itu di peran serta. Maka yang terakhir itu baru kita ukur prestasinya Pak Masud. Guru penggerak saya ini hebat gak sih? Yang hebat-hebat prestasi kita reward. Pemerintah mengajarkan melalui
peraturan Permendikbud 51 bahwa yang bagus, yang layak, guru penggerak kita kami reward jadi kepala sekolah, kami reward jadi pengawas. Itu di mana? Prestasi. Nah, sampai di situ aja. Jangan-jangan nanti 2025 kita pikir P yang terpenting, the power of SIG V. Nanti kita pikir. Setelah rakor teks kemarin saya lihat masih relevan nih strategi saya. Dan ini contoh transformatif. Slide berikut. Langsung aja, lanjut. Ini penghargaan aja nih. Ini pamer-pamer aja. Terus. Lagi. Stop. Balik. Nah, ini balik. Saya mengajak teman-teman KCD saya, teman-teman kepala sekolah saya di Nusa Tenggara Barat ini, kalau ingin tahu perkembangan dirinya itu bikin program raport, saya ulangi, program dan raport semesteran. Nah, di layar ini, yang sebelah bawah ini semester 1 tahun 2020. Naik sedikit, warna biru semester 2 2020. Artinya setahun itu ada dua progres. 2 semester, ini 2 progres. Bahwa itu bisa lihat tanggal berapa itu sampai 2024 paling ujung sampai 2024. Sekarang ini paling atas. Dari cara ini baru kita tahu saya sudah mengajar itu telah melakukan apa yang positif. Saya menjadi kepala dinas itu telah mencapai apa, telah melakukan apa. Jadi KCD, jadi kepala bidang. Kan nggak cukup kalau menyelesaikan tugas administratif itu, nggak perlu kita jadi doktor Pak, nggak perlu kita jadi master. Selesai pekerjaan itu hanya bikin surat. Tapi apa sesuatu yang baru itu apa? Nah, saya lebih awal melakukan ini sebagai modal dasar ketika prinsip konsep guru penggerak itu dicanangkan. Oh, berarti harus ada perubahan. Transformatif itu begini Pak. Maka kalau ada satu praktek baik hari ini Bapak Ibu lakukan, praktek baik plus yang kedua besok itu apa? Yang ketiga itu Pak, yang keempat, kelima itu apa? Dan cara melakukan itu adalah jangan pernah merasa hebat sendiri. Belajar dari orang, diskusi, cari teman. Pak, teman saya nggak punya ijazah tapi pintar dia, cari ilmunya. Pak, di kampung itu dia lucu orangnya tapi bener kata-katanya, deketi dia, pelajari, catat apa yang bagus-bagus. Sebab kalau kita semua sarjana, magister, doktor kumpul menggagas sebuah konsep, yang terjadi apa? Berdebat. Karena merasa hebat semua. Akhirnya selesai tanpa ada solusi. Kembali ke proses awal. Transformatif kira-kira begitu yang bisa kita lakukan bersama, dan teman-teman guru penggerak pada akhirnya nanti kita harapkan melalui fasilitator, praktek mengajar baik, para narasumber adalah teman-teman yang guru yang transformatif. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sharing diskusi kita.